Teman-teman, di bulan yang baik ini, yaitu bulan Dzulqa'dah, dan seluruh bulan serta waktu tentunya baik. Namun di antara bulan-bulan dan waktu-waktu itu ada keutamaan-keutamaan yang memotivasi kita untuk semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan banyak berbekal kebaikan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Untuk mengingatkan diri pribadi dan kita semua bahwa kehidupan di dunia ini bukan kehidupan abadi. Ingat, sejatinya kita sedang mencari perbekalan untuk menuju tempat yang abadi. Karena itu kita akan meninggalkan tempat ini tempat kita beraktivitas, tempat kita mencari bekal supaya bisa pulang ke rumah kita, ke tempat yang abadi dengan bekal yang sempurna, bekal yang optimal, dan mampu mendapatkan nilai-nilai kebaikan saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah bentangkan kepada kita hari-hari kita beraktivitas, waktu-waktu, bahkan juga ditempatkan tempat-tempat yang mulia, yang semua itu mengingatkan kita supaya berbekal, supaya meningkatkan kebaikan sebelum kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari bentangan itu ada kemuliaan-kemuliaan yang mencas kembali, menguatkan kembali, mengingatkan kembali supaya kita tidak larut dalam kehidupan dunia ini. Telah kita lewati Ramadan misalnya, bukankah kita berlatih di situ untuk menyadarkan diri pribadi, meningkatkan ketakwaan, mengingat sejatinya kita akan kembali, meningkatkan nilai kebaikan. Kemudian kita lewati juga beberapa momen-momen yang lain ya sebelumnya, baik itu ada yang harian, Senin, ada yang puasa, kan? Kemudian juga ada yang Kamis hari ini, dan amalan-amalan lainnya yang memotivasi kita senantiasa menjadi lebih baik. Kemudian di bulan ini adalah bulan yang juga termasuk istimewa, karena bulan yang diisyaratkan dalam Al-Quran sebagai rangkaian dari bulan-bulan haji. Untuk itulah kemudian kita akan belajar dari mulai subuh ini dengan waktu yang sangat singkat boleh jadi, bagaimana menyiapkan persiapan terbaik agar dapat berhaji. Dan bagi yang sudah menyiapkan diri, mendapatkan kuotanya, siap dengan memenuhi panggilannya, maka bagaimana menyiapkan pemberangkatan supaya hajinya optimal, memenuhi segala ketentuan yang berlaku, dan berpotensi mendapatkan penilaian terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kajian kita di waktu yang singkat ini akan berfokus kepada surah kedua, surah Al-Baqarah, khususnya di ayat 197. Saya ulang ya, di surah Al-Baqarah, surah kedua, di ayat 197. Nanti rangkaian ayat-ayat hajinya untuk di Al-Baqarah ini ada dari ayat 196 sampai dengan ayat 203. Jadi dari 196 sampai dengan 203. Nah, yang akan kita fokuskan di ayat 197. Nah, kemudian nanti bagi teman-teman yang sudah akan bersiap atau menggali lebih dalam, nanti ada ayat-ayat lain yang saling kemudian menguatkan dan saling memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita dapatkan petunjuk yang lebih lengkap. Seperti misalnya kita dapati di surah ke-22 yaitu surah Al-Hajj. Tapi topik kita, karena kita berfokus kepada masa-masa persiapan dan juga masa-masa bagaimana kita bisa mendapatkan panggilan terbaik, maka sekali lagi fokusnya kembali ke Al-Baqarah ayat 197. Mari kita mulai kajian kita, dan di sini kita mencoba untuk berfokus karena waktu kita terbatas sekali di subuh kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Baik, di satu ayat saja, teman-teman yang belum terhubung, silahkan terhubung dengan baik, dan akan lebih bagus kalau Anda bisa mendapati mushaf. Ya, ada mushafnya sehingga bisa kita berinteraksi langsung dengan Al-Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju, puncak menuju ibadah haji itu, ya, demikian cara menerjemahkannya. Kadang-kadang di terjemahan itu ada kalimat yang bagi sementara orang bisa menyimpulkan sesuatu yang kurang tepat kalau tidak bertanya, ya. Nah, karena beberapa di terjemahan diterjemahkan dengan al-hajju, haji itu. Ya, itu tidak ada masalah sampai situ. Tapi ketika diteruskan asyhurum ma'lumat, nah ini kan ya di beberapa bulan yang telah ditentukan. Nah, kalau orang hanya belajar melihat terjemahan, tidak mengetahui dasar gramatikal bahasa Arab, apalagi dasar-dasar gaya bahasa Al-Quran misalnya, maka berpotensi keliru memahami, sehingga menyimpulkan bahwa haji itu bisa dilakukan di beberapa bulan. Nah, itu yang fatal kesalahannya. Ya, jadi cara menerjemahkannya, al-hajju, puncak menuju haji itu, ya, atau boleh juga diterjemahkan haji itu, atau menunaikan haji itu,
ashhurum ma'lumat. Persiapannya dimulai pada bulan-bulan yang telah masyhur. Baik, teman-teman, di Arab itu sejak masa terdahulu, ya, sejak masa terdahulu, bahkan sebelum era diutusnya Nabi Muhammad SAW jadi Nabi dan Rasul, ya, masyarakat sudah memahami, sudah mengetahui bahwa puncak haji itu akan berlangsung di bulan Dzulhijjah, ya, khususnya dari tanggal ke-9, ya kan? Kemudian 10, lalu ke-11, 12, dan di hari ke-13 ya, yang kita sebut dengan hari tasyrik itu. Nah, itu adalah bagian-bagian yang paling pokok ya untuk mengawali dan juga mengakhiri menuju puncak ibadah haji. Bahkan nanti dipersiapkan untuk pemberangkatan ke Arafah dari mulai tarwiyah dari hari ke-8 dan seterusnya. Nah, namun untuk menuju ke puncak ini ya tentu dari berbagai pelosok itu akan banyak berdatangan, sehingga bisa berpotensi menimbulkan juga keramaian yang tidak biasa. Ya, mungkin di beberapa bagian bisa ditemukan kemacetan-kemacetan, ya, kemudian juga berpotensi ya menghadirkan satu kondisi yang padat luar biasa, kan? Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, perkembangan-perkembangan dari setiap waktu, generasi dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW agar dipersiapkan ya keberangkatan menuju haji itu bahkan sejak bulan-bulan sebelumnya. Dan ini juga sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat-masyarakat sebelumnya, bahwa mereka menuju puncak haji itu berangkat lebih awal sebelum waktu puncaknya. Jadi kalau puncaknya di bulan Dzulhijjah ya di tanggal ke-9 ya, dan tidak mungkin juga berangkat tepat di hari yang sama untuk daerah-daerah yang jauh dari wilayah, khususnya wilayah Mekkah Al-Mukarramah. Sekarang ada di wilayah Saudi Arabia. Anda bisa bayangkan, jangankan kita yang ada di Indonesia pada saat ini misalnya, kita lihat misalnya wilayah sekitaran, ya dari sejak itu Hijaz atau keluar Hijaz kita temukan misalnya wilayah Syam, kemudian ke Persia, ada Irak dan sekitarannya, itu kan. Kemudian liputan-liputan yang lain sampai dengan ke Yaman dan seterusnya. Ya itu kan nggak mungkin kalau mereka pada saat itu tidak ada pesawat, tidak ada kendaraan ya seperti sekarang kita dapati, baik itu bis ataupun sebagainya. Pilihannya kan kalau tidak berjalan kaki, menggunakan unta atau juga kendaraan hewan yang lain seperti kuda misalnya ataupun keledai, ya, dan itu butuh waktu. Karena itu dimulai persiapannya dan sudah populer di kalangan mereka minimal ya 2 atau 3 bulan sebelumnya. Jadi ketika sampai pada bulan-bulan itu, mereka sudah menyiapkan diri jauh sebelumnya, sudah dipetakan akan berangkat di bulan-bulan ini. Ya, jadi kalau kita urut dari bulan Dzulhijjah, ditarik 2 bulan sebelumnya, ya, maka ada persiapan sejak bulan ke-10. Dzulhijjah kan bulan ke-12. Maka bulan ke-10 itu adalah bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah bulan ke-11, lalu Dzulhijjah. Maka persiapannya dimulai sejak bulan Syawal. Itu bagi orang-orang yang sudah menyiapkan dan sudah memetakan dan bersiap untuk keberangkatan. Dan pola ini sampai sekarang juga berlaku. Masya Allah ya, ini menunjukkan kebenaran Al-Quran, ini menunjukkan juga mu'jizat Al-Quran, bahwa bukan hanya sebatas membangun kebiasaan, tapi Al-Quran bagaimana mengarahkan kita semua untuk melakukan sesuatu itu dengan tertib, dengan rapi, dengan manajemen yang baik, dengan administrasi yang teratur. Jadi kalau nanti berangkat haji, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, bukan hanya kepadatan, bisa jadi benturan-benturan, bisa jadi juga melahirkan sesuatu yang tidak diinginkan dan sebagainya. Karena itu bahasa singkatnya diatur keberangkatan itu, ya, supaya semua tertib, semua bagus, semua berangkat dengan nyaman. Dan sampai sekarang pun pemberangkatan haji itu paling awal dimulainya di bulan Syawal atau ke Dzulqa'dah, sesuai dengan ya apa yang diisyaratkan dalam ayat ini, sehingga jadi fitrah dalam kehidupan. Dan Masya Allah dengan hikmah itu menjadi lebih teratur. Termasuk di Indonesia kan, kita mengenal kloter sekian, kloter awal berangkatnya tanggal sekian, kloter selanjutnya berdasarkan daerah berangkatnya tanggal sekian. Nah, pengaturan itu sejatinya adalah untuk menyesuaikan dengan suasana kemudahan-kemudahan yang diatur kemudian saat tiba. Mungkin saat ini di wilayah Saudi, setelah itu bagaimana ditempatkan sebagai persiapan menuju satu titik untuk puncak haji, yaitu di Arafah. Ya, berdasar hadis Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Ya, karena itulah kemudian diatur pemberangkatannya sebelum tiba puncaknya. Jadi cara menerjemahkannya al-hajju ashhurum ma'lumat, ya kan? Untuk menunaikan haji itu atau puncak haji itu disiapkan ya keberangkatannya dari bulan-bulan yang telah diketahui, yang telah viral, telah populer di kalangan masyarakat sejak masa itu. Baik, yang dimaksud teman-teman kita lihat dulu di tafsirnya supaya tidak juga berfokus kepada
pendapat-pendapat dan lain sebagainya. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan sudah berkesesuaian dengan tafsir. Kita kembalikan dulu supaya teman-teman juga mendapatkan bagiannya. Ini di saya yang paling simpel adalah tafsir Al-Miqbas bin Tanwir Al-Miqbas bin tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang paling simpel, paling gampang dan paling tersambung sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lambatkan sedikit ya karena saya menyesuaikan dengan waktu kita. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Lil hajji asyhurun ma'rufat yuhrimu fiha bil hajji Syawal wa Dzulqa'dah wa 'ashrin min Dzulhijjah. Ya, sama ya seperti apa yang saya sampaikan. Lil haji, untuk menunaikan ibadah haji itu asyhurun ma'rufat, ya, maka telah diketahui sejak awal mula pemberangkatannya, yaitu di beberapa bulan yang telah diketahui di kalangan masyarakat, telah menjadi adat, jadi kebiasaan. Yuhrimu fiha bil haji, maka di bulan-bulan itu telah menyiapkan diri untuk berihram menunaikan ibadah haji, yaitu 1 Syawalin, bulan Syawal, kemudian kedua Dzulqa'dah, bulan ke-11 Dzulqa'dah, kemudian wa 'ashrin min Dzulhijjah, dan puncaknya menuju persiapan ke bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 pertama untuk menuju ke 9, 10, 11, 12 dan seterusnya ke 13 pada akhir penutupnya di Nafar Tsani atau Nafar akhir. Baik, teman-teman, apa kaitan dengan persiapan? Nah, ini yang mau saya garis bawahi di sini. Faman farada fihinnal hajja. Nah, ini poinnya. Maka siapa yang telah memantapkan hatinya untuk berhaji, dimulai di bulan-bulan itu untuk berangkatnya. Perhatikan cara menerjemahkannya, tolong fokus betul ya. Ya, jangan dipahami hajinya bulan Syawal, itu pemahaman yang fatal dan keliru. Ya, dan Arafatnya juga belum buka. Belum disiapkan gitu. Jadi ingat, hajinya ditunaikan di bulan dan waktu hajinya. Ya, waktunya mulai wukuf tanggal 9, bergerak dari tanggal 8, tanggal 9 mulai wukuf. Persiapan menuju itu sejak bulan Syawal. Itu yang disiapkan dari isyarat-isyarat yang kita dapatkan dalam ayat Al-Quran. Kembali kepada terusan ayatnya, faman farada fihinnal hajjah. Itu poinnya. Maka siapa yang telah memantapkan hati untuk mulai berhaji, berangkat di bulan-bulan itu. Jadi pemberangkatan sejak bulan Syawal atau Dzulqa'dah menuju puncak haji. Siapa yang memantapkan hatinya, bersiap untuk bisa berhaji. Ya. Nah, ini ayat yang terlihat ringkas, padat, tapi mahal sekali untuk kita pahami. Nah, Al-Quran secara singkatnya memberikan motivasi kepada kita bahwa jika ingin berhaji, ya, jika ingin berhaji dan betul-betul terwujud hajinya, ya, maka yang pertama dilakukan adalah faman farada fihinnal hajjah. Faman farada, ini saya kotakin di atas, fihinnal hajjah. Maka siapapun man ini ya, man ini saya selalu sampaikan dalam berbagai pertemuan, ismun mausul, yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah. Jadi kata sambung, konjungsi yang menunjuk kepada objek dan bisa berperan sebagai subjek yang bersifat personal, tapi tawarannya terbuka menjadi umum, general. Cara memahaminya begini, kalau ada ayat-ayat kemudian disampaikan informasinya dengan man, berarti ayat itu informasinya ditawarkan kepada kita secara personal. Jelas ya? Nah, jadi Allah itu sudah menawarkan kepada kita, memberi kesempatan setiap kita, ayo loh. Jadi posisikan ayat ini untuk kita. Allah yang meminta kita, ayo cepat. Ya, siapkan dirimu, mantapkan dirimu. Dan ini sifatnya terbuka. Mau laki-laki, mau perempuan, besar, kecil, tua, muda. Apakah rezekinya dinilai oleh manusia sebagai kaya, ataukah dia cukup. Jadi haji itu, ingat baik-baik ya, haji itu, nanti titik tekannya, tawarannya bersifat terbuka bagi siapa yang ingin memantapkan dirinya berhaji. Ya, walaupun harta menjadi bagian penting untuk mensupport keberangkatan haji itu dan ibadah itu, perjalanan menjadi lancar, tapi belum tentu orang yang berharta itu bisa berhaji sekalipun ya dia memiliki harta yang berlimpah kalau tidak punya kemantapan hati. Ya, karena itu jangan disimpulkan bahwa untuk berhaji itu hak orang kaya saja, tidak. Ya, hak orang berlimpah saja, tidak. Hak para sultan saja, tidak. Belum tentu orang disebut sultan itu yang sekarang istilahnya dengan punya banyak harta kekayaan bisa berhaji, belum tentu. Ya, boleh jadi yang terlihat seperti biasa, petani yang berkebun, ternyata dia punya kemantapan hati yang luar biasa, beliau yang berhaji. Ya, jadi posisikan yang pertama, haji itu panggilannya untuk semua. Sepanjang kita merasa sebagai hamba Allah, itu
poinnya. Baik laki-laki, perempuan, dan sebagainya. Dengan siapapun dia, general sifatnya, jangan lihat status sosialnya, maka dia selalu punya kesempatan untuk berhaji. Ini poinnya. Dia selalu punya peluang ya, untuk berhaji. Karena itu nanti kalau kita sampai di surah Ali Imran, kan, ayat 96 sampai dengan 97 itu jelas. Man istata'a ilaihi sabila, kan? Man istata'a, pakai man lagi, man. Kalau kita ambil syarat fikih menjadi kaku. Tapi kalau kita ambil kemudian nilai-nilai itu menjadi semangat untuk kita dalam konteks penafsiran, jadi luas, fleksibel ayatnya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapapun haji itu terbuka peluangnya. Ya, bagi siapa yang mau menyiapkan ilaihi sabila untuk bisa menunaikan haji itu. Jadi saya selalu memotivasi terjemahannya bukan sekedar mampu, tapi berusaha untuk mampu. Ya, jadi sepanjang kita hidup ini kita diberi peluang oleh Allah. Cuma kitanya mau nggak berusaha untuk mampu. Ya, jadi jangan dipahami sebatas mampu. Ya, silahkan. Tak mampu, ya jangan dulu. Benar, secara kalimat benar. Secara makna juga nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada orang salah memahami dengan persepsi, ya saya nggak mampu lah gitu kan, nggak berangkat. Tidak. Maksudnya sepanjang berkehidupan, berusahalah untuk mampu. Ya, berusaha untuk apa? Mampu, karena peluangnya terbuka untuk semua. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengonversi peluang ini bukan sekedar menjadi kesempatan, tetapi juga menjadi satu anugerah yang bisa diwujudkan untuk berhaji. Ini poinnya. Maka Allah menyampaikan, "Faman farada", ini poinnya nih. Ya. Farada itu maknanya banyak sekali, tapi cukup mendalam. Ya, bisa dipahami sebagai sesuatu kewajiban, ya kan? Bisa dipahami sesuatu aturan atau juga satu capaian yang terukur, tertib, tertib. Ya, bisa juga kita pahami, teman-teman sekalian, ini dengan sesuatu yang mantap, ya, sesuatu yang mantap atau kuat. Nah, jadi kalau ada kata-kata farada, furida, mafruda, dan seterusnya, terkait dengan satu informasi hukum tertentu, maka kurang lebih tidak keluar dari tiga makna ini. Ya, misal, ya, sholat itu dari aturan kewajibannya untuk menetapkan waktu, ya, dan seterusnya, itu di Quran menggunakan turunan kata farada. Ya, misal kita lihat Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Baik ya. Nah, salat itu telah menjadi kewajiban yang telah ditetapkan waktunya, kitaban mawquta. Nah, mawquta, ketika Allah menetapkan waktunya, lalu Nabi memberikan penjelasan kepada kita, kan? Bagaimana kemudian menunaikan salat itu. Innallaha farada 'alaikumus shalah. Kan? Maka Allah menetapkan kepada engkau ya untuk menunaikan salat sesuai dengan ketetapan waktu-waktu dimaksud. Ditemukan di antaranya misalnya dalam hadis-hadis yang sangat viral, baik itu hadis ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman, atau saat mengajarkan orang Arab Badu yang berkonsultasi kepada Nabi bagaimana menunaikan ibadah pokok dalam Islam, maka Nabi menggunakan kata farada, ya, farada. Maka memberikan kesan di sini bahwa itu dipahami sebagai bagian dari kewajiban yang mengikat, satu, ya, kemudian terukur dan tertib, kemudian memiliki kemantapan dan kekuatan untuk melaksanakannya. Nah, kalau kita tarik ini kepada suasana haji, seakan memberikan kesan kepada kita, hey, ya, pahami peluang ini sebagai kewajiban yang melekat untuk kita. Ini Allah loh yang ngasih. Ya, saya ilustrasikan begini, walaisa kamitslihi syai', dan gak ada yang serupa dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, ya, dengan apapun yang Allah tetapkan. Misal, ada peluang yang diberikan oleh salah satu tokoh atau figur yang Anda senangi, kan, Anda sayangi, Anda doakan, dan sebagainya. Tiba-tiba dia memberikan kepada Anda peluang, kan? Siapapun yang misalnya ingin mendapatkan hadiah buku, ya, dari kami misalnya, maka silahkan Anda bisa siapkan untuk berangkat ke Monas, misal, ya kan, di hari Ahad jam 7 pagi. Ya, Masya Allah. Bukankah setiap orang akan menyiapkan diri, ya? Berangkat, ada yang berangkat dari Sabtu, ada yang berangkat dari Jumat, dari macam-macam dan sebagainya. Yang sekarang yang paling unik untuk urusan dunia, orang sudah
sudah siap-siap dari jauh-jauh hari. Urusan dunia tuh, yang belum tentu ada maslahatnya, belum tentu ada kebaikannya. Ya, ada yang terkait dengan misalnya konser musik, ada fashion, ada macam-macam, itu urusan dunia semua tuh. Ya, bahkan disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, dan orang berebut gitu. Ya, saya kadang-kadang bingung juga ya, untuk urusan yang terkait dengan akhirat, kemuliaan, membentuk kita menjadi pribadi lebih mulia, saling toleran, saling memuliakan, membuat kita punya energi positif lagi untuk berbuat kebaikan, memakmurkan sekitaran kita, berbekal, menjadi pribadi insan paripurna untuk bersiap-siap mendapatkan bekal terbaik untuk pulang. Semangatnya itu berbeda, gitu kan? Nah, ini sesuatu yang penting ditanyakan pada jiwa kita itu. Untuk mengejar dunia siap-siap dari sebelumnya, bahkan nabung, bahkan nyari, bahkan rela, antri macam-macam, gitu kan? Nah, untuk apa? Karena merasa itu sesuatu yang jadi prioritas. Ya, tidak hanya ditangkap sebagai sebuah peluang. Sehingga ketika menjadi prioritas, dia melekatkan sebuah kewajiban kepada dirinya untuk meraih itu. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi ketika Anda, saya, kita diberikan oleh Allah peluang secara personal. Allah tuh nawarin secara personal untuk kamu ya. Hei Adi, ya kan? Hei Fulan, hei Fulana. Ini saya berikan untuk kamu peluang. Lekatkan pada dirimu sebagai prioritas untuk mengejarnya. Kalau bisa, jadikan prioritas pertama saya, kewajiban saya nih. Saya bisa haji selama hidup, ya kan? Maksudnya apa? Kewajiban itu sudah bahasa motivasi kita. Hukumnya wajib. Ya, tapi wajib itu diikat dengan kemampuan. Untuk mampu itu kita mesti berusaha. Maka ketika kita tempatkan itu sebagai prioritas, jadilah sebuah rencana. Jelas ya? Itu poinnya. Kapan rencana itu dieksekusi? Ke sini. Waktu yang terukur, tertib, ada waktunya. Tuh. Kapan waktunya ditunaikan? Fihinna. Nah, balik lagi. Ashhurun ma'lumat, yang 3 waktu itu. Ashhur, ya kan? Ma'lumat. Ini poinnya teman-teman. Ya, kita pengen berangkat nih. Ya, nanti diawali dari bulan-bulan Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah untuk menuju puncak hajinya di tanggal 9 Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah. Ya. Kemudian di puncaknya Dzulhijjah. Ini poinnya. Sini puncaknya turunkan tanggal 9. Baik. Di Syawal tahun kapan? Ini. Ya, jadi yang pertama itu kita mesti punya apa dulu? Kemantapan hati. Ini kekuatan jiwa, kemantapan di sini. Punya kemantapan hati dulu. Saya pengen dengan niat yang mantap, keinginan yang mantap, kekuatan yang mantap, saya pengen haji. Saya pengen berangkat nanti Dzulqa'dah tahun depan misalnya. Ya kan? Saya pengen punya target misalnya pengen berangkat nih tahun depan atau 2 tahun ke depan. Ya, jadi yang harus dihadirkan itu niat yang sempurna dulu untuk mengeksekusi peluang ini. Itu poinnya. Nah, kalau belum pernah punya kemantapan niat dan tidak memposisikan tawaran dari Allah ini sebagai sesuatu yang mengikat ini. Ya. Kita tidak pernah memposisikan sebagai kewajiban yang mengikat berusaha untuk mampu. Jadi tempatkannya sebagai konstruksi hukum fikih saja. Ya kan? Rukun Islam ada 5 gitu kan. Lalu bagian kelimanya haji, diikatnya bagi yang mampu. Tapi kalimat bagi yang mampu itu nggak pernah diterjemahkan sebagai bagian dari usaha kita untuk mewujudkan itu. Itu sulit untuk berhaji. Ya, betapapun itu, ketika Allah memberikan kemampuan dari segi harta. Kalau nggak ada kemantapan susah. Makanya sering saya katakan, bahkan orang yang terlihat hartanya berlimpah pun, itu kalau nggak punya kemantapan ini, dorongan untuk berhajinya itu minim. Ya, boleh jadi banyak alasannya. Aduh, belum siap lah, belum ada niat. Nah, kalau belum ada niat, tinggal diniatkan. Belum siap, tinggal disiapkan. Allah sudah berikan kepada Anda harta berlimpahnya. Private jet punya. Ke Amerika bisa, masa ke Mekah nggak bisa? Tolong catat kalimat saya ini. Ya, Anda bisa sepedaan sampai ke Perancis gitu kan? Cuman buat sepedaan doang. Sampai ke Swiss, cuman buat sepedaan. Masa untuk berhaji nggak bisa? Kalau dengan semua peluang dan semua harta benda yang Allah berikan untuk bisa mengeksekusi apa yang Allah berikan dengan nilai tertinggi ini, belum mampu Anda wujudkan, berapa banyak harta lagi yang Anda butuhkan untuk bisa mewujudkan itu semua? Itu poinnya. Ya. Jadi, yang pertama dilakukan kemantapan. Ini jadikan sebagai bagian dari kewajiban yang mengikat, ya, sehingga turunannya kita bisa pahami sebagai kemampuan untuk berusaha, ya, berusaha mampu. Nah, kalau sudah ada kata berusaha, nah, ini sudah beda pemahamannya. Ini poinnya. Jelas ya? Baik. Kemudian ada kemantapan dan ada tertib yang terukur. Ditarget aja nggak apa-apa, targetin. Ya, misalnya sekarang kita ada di 1444 Hijrah, 2003 Masehi. Saya pengen target mantap berangkat tahun depan. Hadirkan aja dulu. Ya, Anda nggak usah melihat keadaan diri misalnya pribadi, wah gimana nih, keadaan begini nggak mungkin lah tahun depan antriannya begini. Lihat, itu manusia semua. Ya kan? Itu manusia semua. Ingat, haji itu kan panggilan dari Allah. Allah yang panggil, yang dipanggil setiap personal kita. Yang dituntut dari kita itu menyiapkan usahanya. Tugas kita berusaha aja. Nanti dengan usaha itu, kita lihat bagaimana Allah memanggil kita. Cara Allah memanggil itu banyak sekali.
Ya jangan pahami dengan yang, oh ini yang begini nih, yang standarnya. Tidak. Karena ada yang istimewa. Kenapa kita tidak berharap itu? Sekarang Anda bertanya, bagaimana caranya? Nah, itu kita teruskan ayatnya. Ya kan? Jadi yang pertama, penuhi dulu unsur yang ini. Saya pengen haji, bismillah, tahun depan. Misalnya kan? Optimalkan aja dulu. Ya, nanti kita kemudian hadirkan usaha-usaha optimal untuk mewujudkan itu. Bagi yang sudah ada persiapan harta dan sebagainya, ya kan? Sudah terlihat dan seterusnya bisa dioptimalkan. Bagi yang kemudian melihat, wah ini saya rencana memantapkan dulu, ya, kemudian ingin berusaha, bagaimana untuk mewujudkan itu dengan kondisi yang saya alami saat ini. Teruskan. Faman farada fihinnal hajja. Siapa yang sudah punya kemantapan hati untuk berihram, menunaikan haji di waktu-waktu itu, maksudnya dimulai keberangkatan di waktu-waktu ini sampai ke puncak haji, ya kan? Sudah mantap, sudah siap. Nah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma tas'alu min khairi ya'lamullah. Maka siapa yang sudah siap, kan? Ini ada dua tafsir nih di sini teman-teman sekalian. Tafsir pertama adalah orang yang memang sudah bersiap untuk berangkat, sudah punya waktunya, schedule-nya sudah disiapkan tadi. Yang punya kemampuan pertama, dia berusaha untuk mampu, kemampuan secara finansialnya sudah ada, kan? Sudah siap untuk berangkat, sudah memasuki waktu-waktu ini. Nah, berarti penafsiran pertama itu diarahkan kepada jamaah yang sudah siap pemberangkatan. Nah, sekarang saya punya keyakinan teman-teman sudah mulai pada berangkat nih. Ya, bahkan nanti petugas-petugas untuk penyambutan haji, kemudian penyiapan lokasi itu berangkat lebih awal. Dari Syawal sudah berangkat itu. Ya, karena sudah berada di sana menyiapkan dari mulai pemondokan, transportasi, itu kan ada kan bis sholawat untuk di wilayah di luar ring 1 itu kan ada bis yang mengantarkan untuk sholat dan seterusnya. Itu panitia udah duluan. Ya, di bi'athah namanya ya. Bi'athah. Kalau di kita tembus ya tenaga musiman haji itu udah duluan tuh yang kesehatan yang macam-macam dari awal, dari Dakar ya, kemudian juga dari sektor dan seterusnya sudah mulai berangkat lebih awal. Nah, bagi teman-teman yang sudah mulai berangkat dan bersiap untuk berihram, tafsir pertamanya fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Segera berbekal banyak kebaikan. Segera berbekal banyak kebaikan. Jadi sebelum berangkat ke sana, ya kan? Di tengah-tengah sudah berihram, sudah siap-siap, ayo perbaiki diri. Fala rafath, ya, jangan berkata-kata kotor, ya kan? Bahkan dijaga hubungan suami istri pun dijaga dulu selama berihram. Itu tidak dilakukan, kan? Kemudian wala fusuqa, jangan berbuat yang menyimpang. Makanya kemarin dianjurkan hati-hati perangkat-perangkat yang harus dibawa dilihat-lihat, jangan sampai bawa jimat, buku yang aneh-aneh. Sampai ke sana berbuat menyimpang, sudah jelas Ka'bahnya, kok sholatnya menghadap ke tempat lain, ya kan? Dan sebagainya. Pelajari. Nah, di sini nanti tugas-tugas para travel, pembimbing dan sebagainya untuk menyiapkan sebelum berangkat, mengajarkan kepada jamaah. Walan jidala fil hajj, ya, jangan banyak berselisih, berdebat, bertengkar, ya, apalagi saat menunaikan ibadah haji. Kalau ayat ini ada, berarti potensi perilakunya itu pun ada. Hati-hati saat sedang tawaf, tiba-tiba mohon maaf, saking padatnya, ya pengen tawafnya nyaman, lancar, bagus, tapi caranya tidak bagus. Nginjak orang, ikut orang, macam-macam, sehingga di situ terjadi kemudian perdebatan, di situ terjadi perselisihan dan sebagainya, sesuatu yang kontraproduktif. Bahkan dari awal oleh Al-Quran diingatkan. Baik ya? Nah, pemahaman keduanya, teman-teman sekalian, nah ini yang paling menarik. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ fil hajj. Kalimat fil hajj itu mengikat saat hajinya. Ya, tapi saat haji ini disiapkan sebelumnya supaya punya perilaku yang baik. Satu, persiapan sebelum haji itu siapkan. Coba menyempurnakan akhlak dengan memperbaiki perilaku. Tuh. Cara memahaminya begini. Orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk bisa berhaji, saat haji, Allah mendidik mereka, orang-orang yang berhaji itu untuk merubah diri, bertransformasi menjadi pribadi yang berperilaku baik. Ya kan? Saat haji kamu jangan berkata kotor. Jaga diri dengan baik, ya. Jangan berhubungan sembarangan. Kemudian jangan menyimpang dari ketentuan Allah. Setelah itu perbaiki hubungan dengan sesama. Jangan saling mengejek, jangan merendahkan, jangan melukai orang dan sebagainya. Saat engkau tunaikan ibadah haji itu fil hajj. Kita tarik kepada bagian dari persiapan ini. Orang-orang yang ingin diberikan peluang oleh Allah untuk bisa berhaji dan menyiapkan dirinya untuk haji, maka dengan target yang telah ditetapkan, saya pengen tahun 1445 Hijrah misalnya, 2024 Masehi misalnya, bisa. Maka jangan cuma Anda cantumkan tanggal, tuliskan tanggal sekian, tahun sekian berangkat, tidak. Maka bersamai penetapan itu, satu, dengan merubah perilaku.
dekati Allah Subhanahu wa taala dengan mempersiapkan diri menjadi lebih baik dulu. Dan persiapan ini diniatkan untuk bisa berhaji. Ini dalam sekali loh tafsirnya. Mohon maaf ya. Ini dalam sekali, dalam sekali. Jadi harus kita bawa ya ke beberapa pendalaman-pendalaman sehingga dengan itu kita mampu masuk kepada pemahaman seperti ini. Ya. Jadi kalau ayat pertama ditempatkan pada yang sudah untuk haji, berangkat dia, ya, maka ini ketentuannya. Nah, cara memahami yang kedua, ketika itu dijadikan bagian dari proses penunaian ibadah haji dalam bentuk akhlak, maka latih akhlak itu yang kita niatkan sebagai persiapan untuk berhaji. Sehingga Allah melihat, ya. Nah, itu yang kita cari itu perhatian Allah. Sehingga Allah kemudian melihat, ya, dan memberikan peluang dengan lebih baik kepada kita untuk mewujudkan itu. Ya, karena apa? Kita punya niat yang optimal. Ada persiapan, setahun sebelum berangkat perbaiki diri, kan? Perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kerabat, jadikan lebih baik, kan? Bangun hubungan yang lebih mulia dengan sesama. Tapi niatnya satu, untuk mewujudkan ini. Kemudian apa lagi? Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Ya, tafsir pertama untuk teman-teman yang berhaji. Wa ma taf'alu min khair. Segala yang kau kerjakan dalam bentuk kebaikan, Allah tahu itu. Ya, Allah tahu. Baik, jadi bagi yang berhaji perbanyak kebaikan. Teman-teman yang berangkat, sejak di pesawat berangkat, perbanyak kebaikan. Apa yang harus dilakukan? Selain menghindari yang ini tadi, ini kan yang nggak baik, hindari. Sehingga ada tafsir termasuk di Tanwirul Mikbas itu, ya hindari yang tadi itu termasuk itu khair. Jadi menghindari fusuk, penyimpangan, menghindari perdebatan, menghindari perselisihan, itu termasuk kebaikan yang Allah nilai sebagai kesempurnaan ibadah haji. Ya, ada kemudian juga kesempurnaan dari penjelasan itu memberikan kesan kepada kita, perbanyak bekal-bekal kebaikan. Ya, apa diantaranya? Sehingga selain menghindari yang ini, dari sejak berangkat, perbanyak baca doa, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, itu bagian dari kebaikan. Ya. Kemudian perbanyak saling membantu, perbanyak kemudian perbuatan-perbuatan mulia, dari mulai berangkat sampai ketiba, ya, perbanyak kesabaran ketika mengantri, nggak usah banyak berkeluh kesah, kan? Jangan banyak menyulitkan orang, tenang. Itu wa ma taf'alu min khair. Dan itu adalah tanda-tanda kemuliaan pertama yang memberikan kesan bahwa seorang yang berhaji ini mulia di hadapan Allah. Karena itu sebagian ulama bahkan ada yang menyimpulkan beberapa orang mendapatkan mabrur, kan? Walaupun dia belum menyempurnakan hajinya, karena tanda-tanda kemabruran itu melekat pada dirinya dan dia telah persiapan sebelumnya. Ya, jadi bedakan secara fikih ya. Secara fikih dengan hikmah itu kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan spesifik. Yang dimaksudkan di sini nilai-nilai kebaikan yang melekat pada dirinya. Ya, maka yang kedua, perbanyak amal soleh berupa segala hal-hal yang baik. Perbanyak kebaikan. Perbanyak kebaikan, banyak berbuat baik. Bagi yang tidak berangkat atau belum berangkat ya di tahun ini, maka tarik ini ya kepada pemaknaan yang kedua. Apa itu? Wa ma tas'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Hei, segala persiapan dengan perbuatan perbuatan baik yang engkau niatkan untuk mewujudkan ini, Allah tahu itu. Allah nilai. Kalau Allah tahu, Allah nilai. Ya. Jadi selain kita berusaha memperbaiki diri, perilaku lebih baik, kan? Kemudian banyak menebarkan kebaikan, apapun profesinya. Ya, Masya Allah. Anda bertani, misalnya kan, kemudian juga selain merawat lahan Anda tidak kemudian merintangi lahan orang lain, berbuat baik dengan orang lain, mungkin share aliran airnya, saling menjaga, ketika yang lain ada hamanya, Anda berusaha juga membantunya untuk menepikan, menghilangkan, dan sebagainya. Tapi niatkan semua itu untuk mendapatkan ridha Allah, supaya bisa berhaji. Ya, ini poinnya. Ya, nanti teman-teman yang seperti ini, itu kalau kita ingin mewujudkan sesuatu, dan kita berharap diberikan oleh Allah dengan mengerjakan amalan tertentu, itu namanya tawassul. Tawassul bil a'malis salihah. Tawassul dengan amal-amal soleh kita. Konsepnya ada di mana? Itu ada di Quran surah kelima, Al-Maidah, di ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai semua orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dan dengan takwa itu cari wasilah untuk mewujudkan harapan terbaikmu. Ya kan? Jadi yang terbaik itu untuk kita bisa meraih sesuatu ada ya diantaranya apa? Dengan cara meningkatkan takwa. Nah, takwa itu perwujudannya amal soleh. Ya, kapan menjadi takwa? Kalau ada iman dan amal soleh. Makanya rumusnya iman, amal soleh jadi takwa. Ya, dari mana taunya? Al-Baqarah ayat 23 misalnya. Ayat 2 dan 3, bukan ayat 23. Ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa di situ? Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu wa yuqimunas shalah. Amal solehnya berupa salat. Ya kan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun infaq. Jadi perpaduan antara iman dan amal soleh melahirkan takwa. Contoh puasa. Puasa kan ujungnya takwa. Dibukanya pakai iman. Amal solehnya puasa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iman kemudian puasa. Iman plus puasa. Puasa amal soleh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada takwa kan ujungnya? Jadi iman plus amal soleh menghasilkan apa? Takwa.
Nah, di Al-Maidah ayat ke-35 Allah menyampaikan, semakin meningkat takwa itu berpeluang menjadi wasilah untuk memohon kepada Allah agar mampu kita diberikan, ya, kita mampu mendapatkan perwujudan dari keinginan yang Allah anugerahkan kepada kita lewat peningkatan takwa itu. Dan nanti ini bisa digunakan untuk apapun, termasuk membebaskan diri dari musibah. Ya, bisa kesulitan, kan viral kan, yang 3 orang masuk ke gua untuk berteduh ketika ada hujan besar itu, kan, hujan yang lebat, ya, masuk dan tertutup batu kan. Ya, bagaimana mereka keluarnya? Bukankah menggunakan wasilah dengan amal solehnya? Ya, kan? Yang satu membebaskan utang-utang riba kan, yang dia pernah punya piutang dibebaskan ribanya. Yang satu lagi berbakti kepada ibundanya, ya kan? Yang satu lagi bagaimana dia memuliakan karyawannya, bermohon kepada Allah, berwasilah dengan amal soleh itu, dan kemudian terlepas dari kungkungan batu besar itu. Dan banyak sekali yang bisa dilakukan. Ya, yang paling viral itu kemarin di Masjidil Haram yang pekerja bersih-bersih itu. Ya, pengen banget untuk mendapatkan kesempatan sholat di area Hijr Ismail. Maka dia berikhtiar dengan amal solehnya, dia niatkan membersihkan itu supaya mendapatkan bagian dari apa yang dia inginkan. Ternyata qadarullah sejalan. Begitu dia niatkan baik-baik, di situ kemudian suka ada evaluasi. Ya, siapa yang paling bagus, yang paling baik mendapatkan hadiah. Ya, sekian ribu dolar. Maka begitu kemudian dia mendapatkan bagian yang pertama itu, nomor 1 itu, dan berhak mendapatkan hadiah, yang dikonversi ke real tentunya, ya kan? Maka dia menolak itu. Ya, karena dia berharap sebetulnya mendapatkan itu untuk bisa sholat di bagian Hijr Ismail. Dan Masya Allah ketika disampaikan itu terkabul gitu. Ya, jadi teman-teman, peningkatan takwa itu bagian terbaik untuk mendekati Allah, ya, agar Allah memberikan kita, ya, satu kesempatan untuk mendapatkan apa yang kita harapkan sesuai maslahat hidup kita dunia dan akhirat. Maka dengan hal yang demikian, isyarat yang disampaikan kepada kita, maka jadikan perubahan perilaku sebagai wasilah kita untuk berikhtiar mendapatkan pengabulan untuk bisa berhaji. Banyak berbuat baik, semuanya yang bisa kita lakukan. Kalau perbuatan baik kan nggak harus diikat dengan kekayaan. Ya, apapun yang bisa kita dapatkan sekarang, alhamdulillah. Berinfak pada orang lain misalnya kan, keluar punya 1000 niatkan. Bismillah, saya pengen mendapatkan, ya, penilaian sisi Allah supaya bisa berhaji, niatkan. Dengan nggak ada uang, berkhidmat. Kita ke masjid, lihat sampah, bersihkan, niatkan. Ya. Nah, lalu dari mana dapat semua ini? Teruskan ayatnya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, teruskan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dapat kan? 3, nggak mungkin bisa berangkat untuk haji kecuali ada bekalnya, kata Allah. Ya. Tuh. Bekal itu kan yang paling pokok yang kita lihat kan ada harta, ya kan? Kan ibadah haji itu ibadah harta dan fisik digabungkan. Jadi ada ibadah fisik saja seperti sholat tanpa harta. Kan nggak ada orang sholat bayar kan? Nah, ada ibadah yang mengikat di harta saja. Seperti zakat, infak, gitu kan? Itu harta. Ada gabungan ibadah fisik, ibadah harta. Digabungkan jadi satu. Nah, itu seperti haji dan umrah yang kecilnya. Ya kan? Nah, nggak mungkin bisa berangkat kalau nggak ada hartanya. Ya kan? Ya, plus juga kekuatan fisiknya. Harta ada, fisik nggak optimal, susah juga. Ya kan? Makanya pahalanya besar karena menggabungkan dua hal ini. Fisik saja udah banyak pahalanya. Sholat kan pahalanya banyak. Ya, bisa zakat, Masya Allah, lebih banyak lagi pahalanya. Ya kan? Harta, kan nggak semua orang bisa menunaikan zakat untuk infak. Makanya pahalanya banyak, 700 kali lipat. Tapi kalau digabungkan fisik dan harta makin banyak lagi. Karena itu, al-hajjul mabrur, laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang benar, haji yang mabrur, yang merubah perilaku seorang jadi lebih baik, pahala yang setimpal, surga. Karena penggabungan dua hal itu. Ya, silahkan. Wa tazawwadu, silahkan berbekal. Ya. Nah, di sini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu dorongan. Bagi yang sudah mau berangkat, ya silahkan punya persiapan secukupnya lah. Ya, silahkan berangkat apa yang bisa dibawa sehingga tidak menyulitkan. Kalau kita baca berbagai tafsir termasuk Tanwirul Miqbas ini, kita temukan jangan sampai nyampe di sana merasa kesulitan diri. Ya, karena itu siapkan walaupun mungkin kecil bekal-bekal itu. Alhamdulillah kita difasilitasi sampai ke sana. Masya Allah gitu kan, sudah ada persiapan-persiapan, maktabnya, pembiayaan juga ketika berangkat sudah ada jaminan yang lengkap untuk makan, untuk segala rupa dan sebagainya sudah ditata sedemikian rupa, nyaman jadi seperlunya yang ada, ya kan? Baik, karena tujuannya bukan untuk belanja. Bukan untuk belanja, kalau belanja kan bisa pesan aja gitu kan. Tujuannya bukan untuk yang lain-lain, tujuannya haji. Makanya disebutnya haji, al-qasdu. Ya, tujuan utama itu untuk itu. Al-hajju itu dalam bahasa Arab sama dengan al-qasdu. Jadi memusatkan tujuan pada satu titik. Satu titik aja. Jadi jangan salah, jangan berangkat ke sana untuk niatnya cuma untuk beli kurma, untuk selfie, untuk dokumentasi. Kan? Hati-hati, satu titik loh. Karena itu akan berpengaruh nanti pada kualitas ibadah. Apakah nanti optimal atau berkurang. Jadi ketika disebut al-hajju al-qasdu, satu titik tujuan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, merubah perilaku lebih baik. Itu mabrur, itu titik tujuan tertentunya. Ya, yang paling utamanya itu. Nanti kalau nanti tidak ke sana, ada juga yang lain. Nanti ayat 198-nya kan untuk yang dagang. Ya kan? Ada yang kesananya hanya untuk berniaga, ada, bukan untuk haji. Jadi dia fokusnya ke dagang aja. Apakah boleh? Boleh-boleh saja. Nggak
nggak ada dosanya, ya silahkan, ya. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Nggak ada dosa kalau pengen memang jualan, ya jualan aja, tapi juga nggak dapat pahala juga, ya, karena tujuannya emang dagang. Tapi kalau Anda tujuan dari sini mau haji, ya haji. Itu poinnya. Ya, jangan batalkan atau jangan kurangi atau bahkan jangan hilangkan pahala atau peluang-peluang pahala itu, peluang kebaikan dengan sesuatu yang lain. Udah ngantri lama, udah nabung lama, nyampe sana hilang pahala misalnya. Ya kan? Nah, itu tanggung jawab juga teman-teman yang di travel, pembimbing, itu tolonglah. Ya, saya mohon dengan sangat ya. Orang-orang yang berangkat nih kan, orang-orang yang tulus, yang sangat luar biasa. Mereka menjual aset, jual sawah, ya kan? Jual tanah, jual kebun, ya pengennya untuk berhaji. Maka mohon dampingi dan berikan hak mereka untuk mendapatkan kemuliaan ketika mereka berangkat. Ya, makanya dosa besar tuh, yang korupsi, yang ngambil ini, ngambil dosa besar tuh. Orang udah jual tanah, jual ini, jual itu untuk mewujudkan ibadah mendekat kepada Allah, kemudian ya muncul perilaku menyimpang yang bahkan mengurangi kemuliaan mereka dan hak mereka, itu dosanya sangat luar biasa besarnya. Ya, karena itu teman-teman sekalian balik lagi ke sini, persiapkan bekal. Ya. Nah sekarang apa kaitan dengan kita yang belum berangkat? Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini poinnya. Bagi teman-teman yang belum berangkat, ya disiapkan dari sekarang, silahkan. Bekal hartanya nabung misalnya, seoptimal. Ya, saya sih menyarankan kalau bisa tuh dana talangan tuh dihapuskan aja. Ya, mohon maaf kalau bahasa saya langsung gitu ya. Dihapuskan aja supaya apa? Tidak menimbulkan antrian yang berkepanjangan. Ya, sehingga juga ada kerumitan-kerumitan di masa depan. Itu kan kalau nggak ditalangin tuh ya, sebetulnya singkat. Yang sudah ada bekal siap berangkat, berangkat. Belum ada bekal dia nyiapkan, nunggu, gitu kan? Kalau saya beri masukan ya, saya beri masukan supaya nggak ada kompleksitas hal-hal yang lain yang menyulitkan. Kayaknya sulit ini, sulit itu, setiap ada kenaikan bingung apa dan sebagainya, ya kan? Kalau saya mengusulkan demikian. Nah, bagi yang belum berangkat, ya, kemudian dia siapkan tuh berapa sih biayanya diukur, ya, disiapkan. Oh, saya pengen berangkat tahun depan. Ada yang kecukupan harta, siapkan aja. Mau Anda yang biasa misalnya, mau NH plus dan sebagainya, siapkan, ya. Tapi ada yang melihat begini, aduh, bagaimana ya? Saya melihat biayanya lumayan nih. Kemantapan perilaku, bisa saya usahakan. Berbuat baik, saya optimalkan. Bagaimana ketika harta saya lihat sekarang, ya, rasanya secara hitungan itu tidak bisa mencapai itu untuk tahun depan. Nah, maka pindahkan pikiran rasionalitas kita yang terbatas kepada sifat tawakal kita yang dinaikkan kepada Allah yang punya kekuasaan tanpa batas. Ya, jadi kalau ini rumus ya, kalau sudah merasakan keterbatasan, maka alihkan permohonan itu kepada yang tanpa batas. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah rumus. Ya, kalau berdoa nih, kan berdoa itu dilakukan ketika kita merasakan ada kelemahan, keterbatasan kan, maka kita minta. Itu kan rumus dasarnya begitu. Sama juga di sini. Ya, kalau kita melihat bahwa secara kemanusiaan, manusiawi kita melihat kayaknya ada keterbatasan, maka segera alihkan permintaan kita kepada yang tanpa batas. Nah, itulah wasilahnya dengan takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena itu bahkan turjumanil Quran, seorang sahabat yang langsung mendapatkan gelar penafsir Al-Quran, ya, bahkan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil ya, itu menafsirkan ketika Anda sudah optimal dalam sisi ikhtiar dan mendapati kecil perbekalan ini, maka alihkan kepada tawakal. Alihkan kepada apa? Tawakal. Nanti kita bacakan. Ya. Maka disiapkan skema takwa. Ini. Nabungnya tetap dilakukan. Per hari simpanlah. Bismillah. Saya 1.000, 2.000 simpan aja tabungan. 1.000, 2.000. Tapi niatkannya untuk ini. Tapi yang diperbanyak apa? Ini takwanya. Apa di antara amalan takwa? Anda keluarkan dalam Al-Quran. Salat bagian dari takwa. Ya kan? Kemudian juga menghafal Al-Quran bagian dari takwa. Apalagi misalnya berbagi dalam kebaikan bagian dari takwa. Jadi kalau pengen punya target tahun depan berangkat untuk menunaikan haji, maka salah satu wasilah yang bisa kita lakukan ikhtiar dan tawakal kita secara langsung kepada Allah, tingkatkan amalan-amalan ini. Ya, bangun malam. Ya, dalam tahajud. Kalau bisa yang dibaca ayat-ayat haji aja. Misalnya Al-Baqarah 196 sampai dengan ayat 203 misalnya. Bacain. Ya, diniatkannya apa? Salah satunya berharap Allah berikan pengabulan dengan apa yang telah Allah janjikan sebelumnya. Ya, kemudian menghafal Quran, ikhtiarkan untuk itu, untuk haji dan sebagainya. Nanti lihat apa yang terjadi. Ya, lihat apa yang terjadi. Saya bacakan dulu sini teman-teman, sesuatu yang menarik nih ya. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ini tafsir Tanwirul Miqbas ya, min tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu. Kan? Maka ya ulil albab man zada ad-dunya muqaddamun mu'akhkharun yaqulu tazawwadu min ad-dunya ma takfuna bihi wujuhakum 'anil mas'alati ya dzawil uquli minan nasi wa illa tawakkalu 'ala Allah. Kan? Baik. Hei
orang-orang yang mau berpikir, maksudnya merenungkan, merenunglah, masa seumur hidup punya kemampuan gak berhaji, kan? Merenunglah, masa diberikan peluang oleh Allah nggak diambil, padahal itu baik untuk kamu. Pengen surga, dikasih peluang ke surga malah nggak diambil. Ya, sebetulnya kamu maunya apa? Gitu ya. Itulah kalau dipanggil namanya ulul albab, yang memahami esensi kehidupan. Yang paham tentang esensi hidup. Ulul albab. Ya kan? Sebelum berangkat engkau haji, silahkan kau siapkan. Kalau punya kemampuan ya dari bekal dunia, silahkan kau siapkan. Muqaddamun wa muakhirun, baik itu yang engkau akhirkan menjelang untuk berangkat, misalnya engkau simpan, misalnya engkau tabung, ya, engkau tabung-tabung, ya, atau engkau memang punya bekal yang cukup, yang sekarang juga punya harta yang cukup berlimpah, yang kau bisa bawa kapan saja. Yang penting kau bawa, ya, supaya apa? Ya, supaya bisa memenuhi kebutuhan pokokmu. Ya, adil masalah, kalau ada persoalan-persoalan bisa engkau selesaikan. Ya, misalnya yang sekarang yang klasik lah, pengen misalnya mohon maaf berhubungan dengan keluarga, gitu kan, pengen beli pulsa apa, Anda punya, gitu kan, sehingga tidak merepotkan dan tidak menyulitkan. Atau ada sesuatu yang terkait dengan kebutuhan pribadi, untuk sabun, untuk apa macam-macam, habis Anda bisa beli yang pokok-pokok aja, yang kira-kira tidak berlebihan. Ya, kalau punya lebih ya silahkan gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang paling menarik ya dzawil uqul, yang mau berpikir minan nasi, dari kalangan ya manusia yang ingin berhaji, wa illa tawakkalu 'ala Allah. Nah, kalau memang bekal Anda terlihat dalam logika Anda terbatas, maka bertawakal. Nah, ini caranya. Tawakkalu 'ala Allah. Tawakal kepada Allah. Gitu. Jadi, alihkan keterbatasan kita pada yang tak terbatas. Ya, minta kepada Allah. Lalu setelah itu pelajari caranya bagaimana. Itu caranya. Nah, di Quran itu banyak. Ya, di Quran banyak. Nanti saya ceritakan di akhir kisah nyatanya. Fa inna khaira zadi taqwa, ya, maka firman Allah, fa inna tawakkula khairu zadin min zadid dunya. Nah, maka fa inna tawakkula, maka tawakal kepada Allah itu khairu zadin min zadid dunya. Sebetulnya bekal yang paling baik, bekal terbaik, bekal terbagus, bekal terbanyak dibandingkan bahkan dengan bekal-bekal dunia. Jadi kalau kita titipkan diri kita kepada Allah, boleh jadi kita mendapatkan fasilitas yang lebih mewah dibandingkan dengan ya manusia yang membawa bekal harta untuk hajinya. Walaupun gelar apapun yang melekat pada dirinya, Anda mungkin lebih mulia. Ya. Kami dulu ada di antara siswa yang belajar Quran. Sejak awal saya datang dari Tripoli ke Indonesia ini, ya, kita belum dirikan kiai. Kita buat kiai itu 2013 ya. 2015 keluar SK-nya. Kemudian di 2012 itu saya sudah menyewa satu ruko, kan, untuk teman-teman mengaji, belajar. Jadi kita menjual beberapa hal gitu ya, untuk bisa teman-teman mengaji, untuk belajar. Alhamdulillah berkah tempatnya. Yang ngaji datang banyak teman-teman, dan ada satu orang ayah itu usia sekitar 50 ke 60-an lah. Ya, saya lihat ikut ngaji juga. Dan beliau suka ngimamin di musola gitu, Masya Allah. Nah, itu kita ada program menghafal waktu itu. Ya, saya waktu itu alhamdulillah masih punya kelapangan untuk satu-satu gitu mengecek, ya, mendengar dan sebagainya. Beragam teman-teman yang mengaji itu beragam sekali, Masya Allah. Ya, situ kita mendapatkan nikmat teman-teman yang orang sebut preman juga macam-macam, Masya Allah. Ada yang tobat juga, ikut belajar juga, bahkan ngaji juga gitu ya. Nah, yang menarik tuh begini, beliau ini punya keinginan juga untuk berhaji dan sebagainya. Saya arahkan kepada teman-teman semua dengan materi yang sama. Tiap tahun biasanya kita membuat manasik terbuka. Jadi bagi yang berhaji, bagi yang belum berhaji, yang penting tahu caranya supaya punya persiapan saat akan berhaji, punya pengetahuan yang cukup. Dan bagi yang belum berhaji pun ya minimal belajar dulu sebagai niat untuk bisa berhaji. Nah, suatu kali dalam sesi manasik itu di tempat yang terbuka, kemudian kita share ya, kita berbagi ya. Saya tidak menggunakan kata mengajarkan, lebih enak kita berbagilah dengan teman-teman itu. Begini caranya saat masuk Masjidil Haram. Ini kita punya miniatur Ka'bah, masuknya dari sini dulu. Ya, kalau datang nanti tawaf kudumnya seperti ini. Tawaf kudum itu permulaan di awal datang, gitu kan? Saya perhatikan satu-satu, gitu. Masya Allah, yang lain tuh mau videokan, yang mencatat. Yang ini, beliau ini, itu menatapnya tajam sekali ke miniatur Ka'bah itu, kemudian meneteskan air matanya, ya. Kemudian saya teruskan sampai dengan selesai. Tiba kemudian setelah itu kita selesai, singkatnya manasik selesai, kita sampaikan ikhtiar, termasuk juga ikhtiar dalam bentuk amal-amal saleh tawakal seperti ini. Saya ajarkan diantaranya ayat. Kalau ayat kan nggak bisa berbagi, harus diajarkan. Saya izin menggunakan kata ini, ayat-ayat Quran yang terkait dengan haji. Ini bacain aja ini. Al-Baqarah misalnya 196 sampai 203. Ini bacain, ya. Kalau nanti dalam sholat bisa dibagi dua, atau juga sholat sunnah bisa dibagi berapa bagian. Tapi niatkan untuk mohon kepada Allah. Secara singkat, selesai. Kami tidak berangkat haji tahun itu. Jadi mengajar dan sebagainya. Dan itu manasik dilakukan di bulan-bulan seperti ini. Ya, Dzulqa'dah itu sebelum keberangkatan. Tiba-tiba menjelang puncak haji, kita kan menerangkan tentang kurban. Ya, tentang kurban, tentang persiapan. Rutin kita lakukan. Loh, kok si ini nggak ada? Yang tadi itu ya, Bapak yang saya cerita itu nggak ada gitu.
Ini kemana sih Fulan nggak kelihatan itu? Kita nerangkan, udah selesai. Begitu setelah musim haji selesai, nah kadar Allah kita mulai lagi ta'lim, pengajian lagi. Tiba-tiba beliau datang, ada kan? Dan pas bertemu di depan masjid sebelum masuk. Dan saya tanya, Masya Allah, antum kemana aja kemarin nggak kelihatan? Afwan Ustaz, anak haji dulu kemarin. Anak haji dulu katanya. Masya Allah, saya bilang, gimana ceritanya? Jadi beliau sampaikan bahwa ternyata setelah beliau manasik itu sangat berharap, seakan-akan melihat Ka'bah di depan, pengen terus minta sama Allah. Kan kita sampaikan juga hadis Nabi ketika belajar itu banyak berdoa, kan itu termasuk yang mustajab. Ya. Jadi bermohon, siap, lalu diamalkan apa yang telah dipelajari itu. Jadi begitu pulang, beliau di musola tuh ngimaminnya itu aja. Ngimaminnya baca ayat haji lagi, baca ayat haji lagi, baca ayat haji lagi. Satu kali katanya kan, menjelang akhir-akhir pemberangkatan itu dari waktu yang ditentukan, tiba-tiba ada yang mendekati, tanya kan, Bapak saya perhatikan ngimamin dari waktu-waktu sebelumnya yang dibaca ayat-ayat itu aja katanya, Masya Allah gitu kan. Disampaikan, terus tanya, Bapak udah pernah haji belum? Dijawab, saya belum Pak. Maka Masya Allah, perhatikan cara Allah bagaimana ya memuliakan seorang hamba, ingin mendekat dengan sungguh-sungguh. Maka orang itu mengatakannya, sudah Pak, sekarang aja ONA Plus Pak. Masya Allah. Maka berangkatlah beliau dengan ONA Plus, nah bayangkan. Dan ONA Plus ini pelayanannya VIP. Jadi berangkatnya cuma berapa hari, nyampe di sana, situasinya bagus, baik gitu kan, sampai dengan pulang lagi. Sehingga saya katakan, ya sudah, antum aja yang sekarang berbagi pengalaman. Sehingga jamaah bisa mendapatkan informasinya. Nah itu, ya, ada ahli Quran. 2018, ya kami diminta untuk jadi Amirul Hajj dari kuota kedutaan Saudi Arabia. Kurang lebih saya mimpin satu pesawat, ada 350-an lebih lah kurang lebih itu. Teman-teman, di antara mereka itu, saya melihat 60% itu Masya Allah. Ya, anak-anak kecil. Ya, terus anak-anak ini yang dampingi ada yang ibunya, ayahnya meninggal, ibunya, kalau ada ayah ibunya, kemudian teman-temannya, guru-gurunya. Dan wajah-wajahnya nggak asing bagi kami itu. Ya, ternyata mereka itu adalah para ahli Quran. Ya, ahli Quran. Keberkahannya ada di situ. Ya, anak-anak kecil hafal Quran 30 juz, kemudian bacaannya bagus, itu kan dan seterusnya. Allah muliakan lewat Qurannya. Bapak ibunya nggak pernah terfikir, tabungannya juga mungkin dibandingkan dengan orang-orang yang punya kelebihan harta, ya sebagai ujian bagi mereka, mungkin nggak sebanding, tapi wasilah lewat anaknya. Anaknya yang hafal Quran, ibunya yang dapat haji, bapaknya yang dapat, guru-gurunya dan sebagainya. Dan mereka dimuliakan. Saya menjadi saksi luar biasa ketika orang-orang mendapatkan pelayanan yang terbatas, tiba-tiba ahli Quran ini, Masya Allah, dapat kuotanya di Zam-Zam. Begitu ke situ, tiba-tiba sudah ada yang fasilitasi, Zam-Zam yang terbaik, bahkan juga bisa memfasilitasi yang lainnya. Dan Masya Allah, gitu ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang tanpa batas yang sebetulnya bisa kita raih sepanjang keimanan kita kepada Allah melekat tanpa ragu. Karena itu disebut dengan akidah, ikatan kuat yang sekuat-kuatnya terkoneksikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah bagi kita semua yang ingin berhaji, yang pertama mantapkan niat kita secara optimal, yang dengan kemantapan itu diiringi cara memahami kita bahwa haji ini ibadah yang mengikat kita untuk mampu mewujudkannya. Itu poinnya. Sehingga nilai ikhtiarnya tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi walaupun dihisab kita bisa mengatakan seperti apa yang kau ketahui, ya Allah, aku telah berikhtiar selama hidupku untuk memenuhi ya ketentuan yang telah kau tetapkan dan kau yang Maha menetapkan segala hal. Ya, kemudian setelah itu kita siapkan waktunya, si bulan keduanya, ya, dan mantapkan di waktu itu, kita targetkan ya tahun sekian saya pengen berangkat. Setelah itu rubah perilaku kita menjelang ke waktu itu, rubah dengan lebih baik, lebih sopan, lebih mulia, lebih jujur dalam bekerja. Muliakan kedua orang tua, dengan sayangi orang-orang sekitaran kita dalam kebaikan. Ya, berubah perilaku diniatkan untuk mendapatkan perhatian dari Allah, yang dengan itu mendapatkan ridha Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, perbanyak nilai kebaikan, apapun yang bisa dilakukan tanpa batas. Ya, semua jenis kebaikan yang bisa kita lakukan. Yang keempat, tingkatkan amal soleh berupa amalan takwa. Bisa dengan harta yang kita miliki sedikit demi sedikit, ya kan? Ya, kemudian juga bisa dengan ya ibadah-ibadah ritual yang bisa kita tingkatkan, diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah sebagai bagian dari wasilah untuk mendapatkan ya anugerah menunaikan ibadah haji. Bagi yang teman-teman, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, yang berangkat di tahun ini, tentu kami turut mendoakan. Dan ini bagian dari sikap kita ya sebagai muslim kepada semuanya tanpa kecuali. Ya, semuanya, baik yang dari Indonesia, di luar Indonesia. Ya, dan kita khususkan tentu Bapak dan Ibu semua yang akan berangkat. Yang pertama, tanamkan dalam jiwa Bapak Ibu bahwa kami menyertai Bapak Ibu sekalian dalam doa. Insya Allah diberikan keselamatan, kelancaran, kebaikan dan penjagaan selama menunaikan ibadah haji, sehingga dengan semua kebaikan, kesehatan dan kekuatan ibadah itu, insya Allah Bapak Ibu bisa mendapatkan penilaian mabrur sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya juga memohon kepada Bapak Ibu yang
sudah bersiap untuk berangkat atau dalam suasana keberangkatan untuk menjaga anugerah Allah ini, karena tidak semua hamba mendapatkan peluang itu. Maka optimalkan untuk menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, penuhi semua rukun dan syaratnya dengan baik, optimalkan semua kesempatan untuk ibadah sehingga kita bisa memaksimalkan peluang yang Allah berikan dengan segala perbuatan baik yang kita bisa hadirkan. Kemudian juga tentu kita mendoakan ya para petugas yang diutus dari pemerintahan, kan, ataupun juga teman-teman yang membimbing, ya semoga diberikan kekuatan, kesehatan, semangat yang baik dan menjadi ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu saling mendoakan dan kami mensupport sepenuhnya dalam kebaikan, dan juga kami mengingatkan supaya meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang terlarang. Ya karena itu resikonya sangat besar sekali, baik itu yang terkait dengan perbuatan terlarang yang terkait dengan harta benda ataupun sikap-sikap yang kurang elok, tentu masuk Haramain Syarifain dan bisa disegerakan oleh Allah pengingatnya supaya kita kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Mohon izin untuk menyampaikan hal demikian ya, karena tentunya peluang-peluang potensi untuk terjadinya cukup memungkinkan itu hadir ya. Karena itu kita mendoakan dari sini dan mengingatkan dalam kebaikan. Dan untuk teman-teman semua yang belum berhaji di tahun ini, ya mari kita niatkan seperti apa yang tadi disampaikan, kemudian optimalkan juga program-program yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui contoh dan petunjuk Rasulullah SAW sebagai ibadah yang mengiringi teman-teman yang berhaji ya di Mekah pada saat ini atau di tahun ini. Apa di antara ibadah yang mengiringi dimaksud? Ya, maka di antaranya kita bisa temukan di kurban, ya, kemudian kita temukan di saum Yaum Arafah, ya, hari ke-9 Dzulhijjah. Kemudian juga kita bisa temukan di 10 hari pertama di Idul Adha yang pahalanya begitu besar, yang juga kemuliaan begitu besar, dan puncaknya itu bisa senafas esensinya dengan ibadah haji. Untuk itu insya Allah kita akan bahas khusus tentang bab itu di pertemuan yang lain. Sebelumnya mohon izin untuk mengingatkan teman-teman sekalian, yang pertama, insya Allah kita fasilitasi sejak awal Dzulqa'dah ini untuk puncak kurban. Ya, jadi bagi teman-teman yang ada berniat untuk berkorban di tahun ini, dipersilahkan teman-teman terhubung pada link yang telah kami berikan. Kita sudah sosialisasikan di Instagram, tinggal masuk ke situ yang ada Hidayat Official ya, Hidayat Official, masuk ke situ, itu ada link untuk kurban. Teman-teman tinggal masuk, tinggal lihat, silahkan kalau ingin mendaftar dari sekarang. Kami tidak cukupkan dengan kurban saja, nanti insya Allah akan ada sesi ta'lim lewat Zoom untuk semuanya yang telah mendaftar. Lalu insya Allah juga kita kirimkan buku panduan. Ya, dari buku panduan mulai untuk kurban sampai dengan Idul Adha dan hikmah-hikmah terkait ya tuntunan praktis Idul Adha, insya Allah akan dikirimkan ke teman-teman sebagai bagian dari pembelajaran sebelum menunaikan ibadah dimaksud. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, yang terakhir atau dua terakhir ya, yang kedua terakhir ini disampaikan bahwa hari Ahad tanggal 28 Mei insya Allah ya, sekarang sudah hari Kamis, ada 3 hari ke depan, Ahad 28 Mei 2023 Masehi, insya Allah bertempat di Masjid Al-Azhar, Jaka Permai, Bekasi ya, di Bekasi di Jaka Permai yang ada Masjid Kubah Biru itu ya di pinggir jalan. Insya Allah teman-teman akan ada event yang sangat besar terkait dengan Quran. Jadi kita punya event sehari bersama Al-Quran. Ya kita sekarang ini agak mencoba untuk road show ya ke beberapa tempat itu sehingga mengenalkan Al-Qurannya tidak di satu tempat. Ya, sebelumnya kita adakan di Istiqlal, kemudian juga di Islamic Center Jakarta. Ya, tahun ini kita hadirkan di beberapa masjid. Ya, di Masjid Al-Azhar ini, insya Allah hadir ada tokoh-tokoh, ada para penghafal Quran yang kecil-kecil. Ya, jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu punya anak kecil-kecil, untuk motivasi itu sangat baik sekali. Ya, kemudian ada juga yang para penghafal Quran, kita wisuda yang hafal Quran hitungan hari. Ya, dari karantina online itu ada 25 hari, 26 hari, 23 hari hafal Quran. Ya, mungkin nanti bisa share caranya, semangatnya dan sebagainya. Bertempat di, sekali lagi, Masjid Al-Azhar Jaka Permai dari jam 8 sampai dengan menjelang zuhur, ya, dan ada tokoh-tokoh dunia juga bisa berkumpul. Insya Allah kita berikan keluangan dan fasilitas yang cukup memungkinkan kita bisa nyaman untuk mengikuti acara dimaksud. Dan yang terakhir teman-teman, izin menyampaikan juga informasi bahwa alhamdulillah saya kemarin dari area pesantren progresnya sudah sangat baik sekali. Ya, kelas sudah hampir selesai, ruang untuk belajar, kemudian masjid kurang lebih 75% ya menuju kepada finishing. Lalu ruangan asrama juga kurang lebih demikian, hampir sama 75-80% menuju ke finishing. Dan kita berencana untuk speed up teman-teman sekalian untuk percepatan. Mudah-mudahan kita targetkan di September ini telah selesai sehingga nanti kita bisa gunakan sebelum santri masuk itu untuk beberapa ta'lim, baik yang manasik misalnya ya, untuk manasik umroh ataupun haji, dan juga yang saya janjikan sebelumnya kelas-kelas mira. Ya, kelas-kelas mira itu bahkan sebelum ke sana juga nanti kita akan mungkin sewa tempat khusus ya untuk kelas-kelas supaya fokus ya yang telah terdaftar. Kita sudah data itu pelan-pelan kita rumuskan ya, dan insya Allah di awal bulan depan ya, pekan depan berarti awal bulan depan, karena kita ada acara besar juga di tanggal 30, tapi saya belum bisa
sampaikan, nanti mendekat baru kita informasikan teman-teman sekalian, karena ini terhubung online, hanya terbatas ya, terhubung online. Nah, untuk teman-teman yang ingin ada kesempatan masih berwakaf, kita lihat kemarin di akun BSI nampaknya masih belum stabil sepenuhnya, jadi kita juga berikan kesempatan, ini ada di rekeningnya Bank Tabungan Negara Syariah, BTN Syariah ya, teman-teman, kita buka di nomor rekening 719, ya saya ulang ya, 719 312 0084, 719 312 0084. Saya ulang ya, 719 312 0084 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Jadi kalau ke BSI yang seperti biasa 111 4444 142 belum sampai, atau mungkin ada kendala di situ, teman-teman bisa masuk lewat BTN Syariah dengan nomor rekening yang tadi telah disebutkan, kemudian juga atas namanya Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar, dan semuanya itu wakaf ya, semua wakaf. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa speed up sehingga September bisa selesai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya bisa digunakan sebagai persiapan supaya tempatnya hangat dulu dan wakafnya berjalan, dan teman-teman juga bisa merasakan apa yang dibangun, kita bisa rasakan sama-sama. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah meridhai kita, menyayangi kita, dan menerima amal ibadah kita. Semoga yang belum berhaji bisa berhaji secepatnya di waktu yang telah kita rencanakan, di waktu yang telah Allah tetapkan, dan yang terbaik untuk kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.